Gue suka banget di film ini karena film ini tuh kayak gambaran seseorang dikasih budget sama Marvel. Tolong bikin film paling gila yang bisa lu bayangin. Terus jadinya tuh Deadpool 3 ini gitu. Gue baru aja kelar nonton Deadpool and Wolverine. Jadi buat kalian yang belum nonton dan takut ke spoiler, bisa skip videonya. Yes, karena pembahasan di video ini akan full spoiler. Yes, betul sekali. Yes. Itu dia. Setelah menunggu 2 film, di film ketiga akhirnya film ini dipegang lisensinya oleh Marvel di bawah naungan Disney tentunya. Itu setelah sebelumnya dipegang oleh Fox, sekarang akhirnya balik lagi ya. Betul. Fox di film ini disenderin doang sama Deadpool. sorry ya Fox. Tapi kalau gue pribadi dari film pertama, kedua sama ketiga, gue paling suka film ketiga lagi. Overall ya sih. Ya gak sih? Padahal pegang Disney. Yang akhirnya rating ya. Iya. Gua akhirnya tetap paling suka yang ketiga sih. Iya, awalnya juga sebenarnya gue kayak agak ragu sih, apa ketika dipegang Disney apa lebih berkurang ya kadar Deadpool Iya. gitu. Tapi ternyata wah, malah makin gacor ya. Betul. Walaupun film pertama sama kedua tuh tetap bagus ya. Tetap meninggalkan bagus. kesan yang tersendiri lah. Betul. Tiap-tiap yang pertama, yang kedua sampai ketiga. Tapi gue paling suka yang ketiga. Mungkin karena banyak aspek yang ngebuat kita kaget, yang bikin kita jadi lebih seru. Oh iya. Ceritanya, cameo-cameonya, jokes-jokesnya juga. Iya lagi betul. Itu dia sih menurut gue yang kaget juga tadi ya. Kayak ini bisa rating gitu padahal dipegang Disney. Dia mempertahankan keagungan film Deadpool dari masa Fox gitu sampai ke Disney. Gue salut lah sama Disney. Nah iya udah gitu kan sekarang udah di bawah Disney nih. Gue udah nunggu ini lama bahkan kan karena sebelumnya ada cekcok dulu kan di belakangnya. Iya betul. Idenya Ryan Reynolds ditolakin mulu nih kedua pihak Marvel Disney-nya. Tapi untungnya beliau Wolverine nih, our savior. Betul. Our hero. Dia menyetujui untuk memerankan Wolverine lagi. Sekali lagi. Gak tahu sih kedepannya. Katanya sih sampai umur 90 ya. Katanya sampai umur 90 tuh. Di dialog filmnya ada tuh. Sampai umur 90. Umur 90. Kasian juga tapi kalau sampai umur 90 dia harus kayak gini. Iya lagi tapi kita kayaknya kalau gue sih gak apa-apa ya sampai umur 90. Gue kan selalu menantikan sih. Ya kan soalnya siapa lagi yang cocok buat meranin dia? Henry Cavill. Kalau menurut gue ya itu sedikit cocok lah. Secara perawakan keren sih. Iya keren tapi kita udah terlanjur terpikat sama Hugh Jackman sebagai Wolverine. Berapa lama kita ngelihat dia sebagai Wolverine gitu kan? 24 tahun. Tuh, menurut gue nih, yang paling deket, yang paling cocok, yang paling mirip buat meranin Wolverine, paling Gaston Castanyo. Menurut gue itu tuh. Kenapa jadi Gaston Castanyo? Mukanya tegas banget Ram. Rahangnya tuh tegas. Jadi kayak paling deket dia deh. Wolverine main bola. Kan lu, seret, tapi dribbling bola. Itu kan Gak bisa jadi kiper dia masih. Boleh banget. Ini film Deadpool yang menurut gua sebenarnya sama sih ya dari pertama kedua gitu. Beneran yang ngasih goncangan di perut dari awal. Goncangan perut apa nih yang lu maksud? Pastinya tawa ya. Pastinya tawa tapi dikemasnya dengan tawa plus Majeret-majeretan juga. Wah, lagi selalu ya selalu. Iya selalu sih. Tapi Deadpool. itu yang bikin Deadpool tuh jadi karakter yang menarik sih. Oh iya benar. Dia punya ciri khas ya. Tentang humorisnya sama ya kejamannya ya kebrutalannya. Bahkan dari opening scene sih itu wah. Iya, gue ngerasanya buat Deadpool yang ketiga ya, dibuka sama kayak gitu, dibuka sama scene yang mungkin awal konyol, terus tapi majeret-majeretan, lucu-lucunya ada, tegangnya ada, bahkan sampai akhir film temponya tuh sama kayak gitu terus Ram. Iya. Nah justru menurut gue yang lu tadi omongin awalnya dibuat kayak gitu, jadi set the tone for the whole movie gitu loh, Ping. Oh iya. Jadi dari awal tuh waktu ketika lu nonton opening scene-nya, lu bisa berekspektasi kalau kedepannya filmnya akan se-fun dan sebrutal itu. Iya. Dan terjawab juga kan sepanjang film tuh emang dikemasnya kayak gitu. Dan gue tuh sukanya dari cerita di Deadpool yang ketiga, eskalasi ceritanya tuh naik dari dua film sebelumnya. Oh iya benar. Kan kalau di film pertama
motifnya personal banget nih tentang balas dendam dia. Iya. Di film kedua dia mau menyelamatkan si orang lain, si bocah api itu. Iya. Dan di film ketiga akhirnya intensinya tuh untuk menyelamatkan dunianya. Betul. Iya sih, secara eskalasi memang naik ya. Nah iya. Dan gue jadi develop karakter buat Deadpool juga sih ya. Betul. Dari yang segini sampai segini gitu. Nah itu yang gue suka. Jadi terlepas dari karakternya memang sudah fun dan brutal. Tapi development Deadpool as a karakter tuh kuat juga. Betul. Gue gak tahu nih kalau dari point of view Deadpool ya. Cuman kalau dari gue aja sebagai penonton ngelihat Deadpool di ending Deadpool 3 ini ya. Dia tuh ya dengan karakter dia lah agak sombong gimana gitu. Karena kan bisa dibilang ini nyelamatin dunia kan. Betul. Bisa dibilang ini nyelamatin dunia. Jadi dia konyolnya tuh makin sombong aja gitu. Iya, dia sampai mengklaim diri sebagai Marvel Jesus. Itu dia. Bahkan dari awal. Dari awal film dia udah ngomong kayak gitu. Dia Marvel Jesus. Anjing emang nih orangnya. Emang saking toksiknya dia sebagai karakter. Sampai Wolverine aja kan kesel dia. Cuma itu yang bikin akhirnya karakternya bagus banget sih. Betul. Gue suka kekonsistenan Deadpool sebagai karakter yang konyol dari yang pertama, kedua, ketiga. Bahkan di sini tuh gue ngelihat akhirnya kekonyolan Deadpool ditabrakin sama karakter Wolverine yang serius banget. Iya, yang sangar serius gitu kan. Gue tiap si Deadpoolnya lagi ngomong-ngomong toksik depan Wolverine, gue takut sendiri. Takut dia tiba-tiba dihantam gitu. Dan bener kejadian. Dan beberapa kali kan kayak gitu. Kejadian sampai ada titik dimana kalau inget di scene mobil itu balik Wolverine yang toksik ke Deadpool. Iya. Dikata-katain sampai Deadpool yang kesal terus mereka ribut. Lu ngomong apa tadi? Gitu. Wah. Gua mungkin di situ paling jelas kelihatan deh kayaknya. Benturan karakter Deadpool sama Wolverine Akhirnya di mobil Honda Odyssey itu tuh jawaban banget tuh. Iya. Akhirnya mereka berantem segala macam, tapi dari Wolverine-nya semenjak dia awal muncul di filmnya, gue gak tahu ya, mungkin karena diceritain dia tuh Wolverine yang gagal. Wolverine terburuk di semesta gitu. Wolverine terburuk di semesta. Gue sempat ada ibanya gitu loh, Ram. Iya sih. Ibanya kayak, aduh, iya lagi nih karakter kayak gini. Iya. Terus kayak lu ngerasa gak sih waktu pertama kali Wolverine versi itu muncul di layar, lu udah ngerasa kalau ada sesuatu yang salah nih dari Wolverine ini. Karena lagi kelihatan depresif, dia di bar minum-minum sendiri gitu. Buat karakter se berwibawa itu menurut gue nih Wolverine, tapi di bar yang kayak minum. Berasa banget manusia gagal gitu. Iya. Dan ditambah dialog-dialog orang-orang di sekitarnya tuh pada ngata-ngatain dia. Betul. Itu yang bikin awalnya gue iba sedih lah ngelihat Wolverine. Tapi ngelihat progres di filmnya yang awalnya jadi Wolverine paling gagal, akhirnya bisa nyelamatin dunia. Wah, itu gokil sih developmentnya si Wolverine. Gue sih akhirnya ngerasa Wolverine di sini ya. Itu menjadi Wolverine yang paling buas. Wah, betul itu. Dari Wolverine sebelumnya nih. Iya. Jadi karakter Wolverine di sini memang yang tadinya jatuh banget nih, sampai akhirnya gue ngelihat dia sebuas itu, gue nganga sih. Sampai fighting style-nya juga paling bagus menurut gue di sini. Oh iya. Wolverine yang sebelumnya ya. Act-nya tuh beneran kayak binatang banget. Iya. Yang pertama kali dia ribut sama Deadpool ketemu yang di The Void. Oh iya. Pertama kali kan itu dia sampai kayak binatang gitu kan. 4 kaki dan itu keren banget sih menurut gue. Balik lagi ke Deadpool ya, kalau inget fight di The Void itu. Pas shotnya ke Deadpool nih yang gitu kan. Tapi pas ke Wolverine yang serak. Wah. Tuh. Gue nontonnya tuh bener. Wah anjing kayak gitu-gitu. Ada ribut lagi yang kedua yang di mobil. Yang pertamanya kan yang mereka di kayak lapangan hamparan luas. Sebelum akhirnya datang si Captain America. Captain America tapi jadi kunang-kunang. Wow. Di situ kayaknya gue ngerasa adegan fight yang paling konyol itu pas beliau terbang dan nyoba nyerang pakai api tapi nggak berhasil apa-apa. Iya, beneran kayak jadi kunang-kunang lo di situ. Iya lagi. Kayak nyala terus udah padam aja. Karakter gue goblok tapi kelihatan di situ. Gue sempat stuck di ini sih ngelihat Chris Evans. Ya memang sejatinya mungkin
di kepala gue dia Captain America ya. Iya, tapi kan memang dia di Fantastic Four sebelumnya dia yang main kan. Iya. Jadi Johnny Storm juga. Tapi kan banyak banget kan Chris Evans yang jadi Captain America. Iya, dengan sih, penuh wibawa. Betul. Pas ngeliat kayak gitu kayak sampah anjing. Jangan lu lah gitu. Iya. Film ini action sequence-nya juga banyak yang menarik gitu. Mulai bahkan dari opening scene-nya. Wah itu actionnya udah kacau banget kan. Udah kacau sih. Belum fight antar karakternya. Entah itu dari Deadpool sama Wolverine. Mereka berdua lawan Cassandra Nova. Yap, betul. Yang terus mereka team up sama Blade. Ada Blade Pink di film ini. Gue lebih kaget lagi ada Gambit. Ada Gambit. Gue lebih kagetnya justru karena ada Gambit sih. Iya, karena itu salah satu karakter favorit lo ya. Betul sekali. Tapi gue gak pernah ngelihat dia ada di mana-mana kan. Betul. Terus akhirnya ditongolin di film ini dengan ekspektasi gue, dengan khayalan gue penuh di kepala gue nih tentang Gambit. Dan ada di sini. Gue sih beneran yang kaget plus seneng banget ngelihat dia fighting sih. Iya sih, soalnya emang cara dia berantem tuh keren sih. Betul. Terus inget gak lo yang di depan mayatnya Ant-Man? Kan itu mereka ribut gede tuh. Iya. Terus Gambit yang naruh kartu-kartunya terus baru diledakin sama dia. Itu keren banget. Iya. Terus setelah meledak dia ngelempar lagi ke atas. Betul. Meledak lagi. Wah itu makanya gue nice sih. Dan gue juga suka di sini penggambaran fight Deadpool sama Wolverine tuh beneran bisa ngebungkus dua orang yang punya superpower regeneration nih. Dengan keren banget sih. Beneran yang tusuk-tusukan. Terus regen lagi. Dicabut lagi. Tusuk lagi. Jadi gak bisa habis Ram. Ributnya tuh beneran yang gak bisa habis. Habisnya tuh kalau mereka capek doang kayak Oh iya bener. Deadpoolnya diikat anjing. Jadi kayak mumi Deadpool. Gue selain fight antara siapa namanya si Wolverine sama Deadpool. Yang gue suka ya. Gue lebih suka lagi fightnya Wolverine dengan fightnya Wolverine Deadpool dengan Deadpool. Varian-varian Deadpool. Wah. Itu di fight itu gue merasa selain ini ya, selain fight di The Void yang mereka team up segala macam. Tapi menurut gue fighting lawan para Deadpool ini itu meledak banget sih Ram. Iya lagi. Dengan shot ya udah lo track dari kiri ke kanan doang mereka jalan. Tapi ngasih set yang beda-beda kan. Di jalanannya ada, di pinggir jalan di trotoarnya ada. Bahkan sampai di bus itu ada. Bener. Ya kan? Yang menarik, gue ngeliat satu Deadpool yang depresi terus dia bunuh diri. itu komikal banget sih gitu. Lucu banget dengan karakter Deadpool sekonyol itu. Akhirnya gue ngeliat satu Deadpool yang bunuh diri tuh, wah gue ngakak anjing. Terus ini lagi gue sempet bingung di sini tuh. Awalnya kan Deadpool dan Wolverine datang dari kiri, terus varian Deadpoolnya di kanan. Iya. Terus pas mereka udah mulai maju-maju, gue bingung, ini yang Deadpool yang aslinya yang mana ya? Soalnya ada Deadpool yang jatuh kayak pura-pura jatuh gitu kan. Gue kira di situ tuh dia Deadpool aslinya gitu. Apa dia pura-pura nih gitu? Tapi ternyata ada lagi dari kiri kan. Di bantai ternyata sama mereka berdua. Keren sih. Gua suka sebenarnya di akhir battle ini kan, di akhir battle melawan Deadpool ini si Wolverine sama Deadpool asli akhirnya dia nerobos kaca belakang bus kan. Oh iya. Gila sih. Pecah. Terus frame freeze tuh. Iya. Sama persis kayak di opening scene-nya. Waktu Deadpool lagi bantai-bantai orang-orang, frame freeze, akhirnya flashback dulu. Menurut gue ini salah satu teknis yang akhirnya nyangkut di gue sih. Iya. Dan fan service juga sih itu. Karena wah pose Wolverine keren banget bro. Iya lagi. Gue jujur awalnya gue gak ngeliatin Deadpool. Gue ngeliatin Wolverine. Iya. Pas udah frame freeze gue ngeliatin Deadpool. Soalnya jatuh. Ini kalau inget Deadpoolnya tuh ngeluarin dialog yang gue udah keren-keren tapi malah jatuh gini. Pasti orang-orang di sini kecewa nih. Tadi udah ngeliat scene keren itu gue malah jatuh. Dan bener lagi. Iya. Terus yang menarik juga adalah gimana film ini ngasih tahu orang-orang di balik layarnya pas opening. Oh iya bener. Pakai tulang belulang, pakai darah, pakai pukulan segala macem. Wah itu gue ini menghargai para sineasnya melalui hal yang bagus, bukan kredit.
cuma jalan doang, tapi jadi kayak gini. Orang beneran nyimak juga sih. Iya betul, karena bagian dari ceritanya gitu loh Ram. Iya benar-benar. Gue suka banget sih ya, buat itulah kayak gitunya. makanya menurut gue itu jadi salah satu best opening scene lah di film superhero. Setuju banget. Mungkin ya gue bisa bilang one favorite moment gue di film ini adalah opening scene ya. Opening scene ya? Opening scene ya. Oh iya seru banget. Dengan bye-bye-nya tuh gue udah gak expect sih gue kalau lagu bye-bye bisa dipakai buat fighting kayak gitu tuh. Akhirnya ribut, joget, ribut, darah. Terus nama-nama krunya segala macam. Itu memorable lah buat gue akhirnya. Oh iya sih tapi nah, kalau lo one favorite moment lo dari film Deadpool and Wolverine ini? Oh tentunya sih fight mereka berdua ya. Yang dua-duanya. Yang pertama di The Void itu, yang mereka ribut pertama, sama ribut kedua yang di mobil. Wah dua-duanya sih. Jadi favorite moment gue sih. Oh sebenarnya kalau boleh ada satu lagi sih. Apa tuh? Momen dimana cameo bermunculan satu persatu. Yang pas ini berarti. Di mana aja sih karena cameo-nya banyak juga ya. Banyak dan tiap muncul cameo tuh gue selalu amazed sih. Maksudnya selalu apa ya? Kaget dan seneng di saat yang bersamaan gitu. Kayak waktu pas ada Chris Evans kan ngiranya wah Captain America nih karena tangan aja keluarnya biru merah putih kan. Captain America banget tahu. Tapi ternyata di situ dia jadi Johnny Storm. Betul. Terus kedua yang gua kaget banget itu waktu ada Elektra Blade sama Gambit. Iya. Itu wah kacau banget. Gua enggak soalnya pas pertama di samperin tuh kan mereka habis berantem. Terus shot kaki doang kan. Wah ini siapa lagi nih. Betul. Ternyata mereka bertiga. Dan wah kita hampir kelupaan. Oh iya. X-23 juga ada. Si kecil cantik. Ada dia Ram. Siapa? Si kecil cantik. Sekarang udah gede sih. Siapa Vi? Tapi dari kecil dia udah cantik. Kayaknya agak diganti. Iya dia jadi karakter yang keren dan cantik lah dia. Secara fight juga wah brutal. Iya benar. Yang gue suka ya sebenarnya dari film ini adalah munculin varian-varian Deadpool yang lain. Betul. Itu jadi hal yang menarik di film ini ya, termasuk si Dogpool. Gue suka banget tuh. Dogpool nongol tuh gue anjing gara-gara karakter Deadpool sih ya. Jadi semuanya yang berbau Deadpool tuh akhirnya konyol. Jadi gue suka gitu. Kan dia lidahnya keluar terus kan. Iya. Terus jilat-jilatin si Deadpoolnya gitu kan. Terus ada Nicepool juga lagi. Betul. Banyak lah varian-varian Deadpool di situ yang keluar. Tapi Kidpool, menurut gue akhirnya yang paling bisa gue highlight adalah si Dogpool. Tapi yang gak gue suka juga justru dari Dogpoolnya juga. Kenapa tuh? Gue bosen di callback mulu. Oh iya sih. Ada dia mulu iya. Porsinya banyak sih dia memang. Padahal di awal nih pas dia awal muncul seger banget. Gue suka banget tapi karena berkali-kali dimunculin akhirnya agak udah dong gitu. Terus cukup mana lah. Momen pertama dia muncul tuh dramatik banget. Yang lari gitu di bukit. Walaupun untuk storytelling si Dogpool nih menurut gue berguna ya. Yes. Dari awal kedatangannya yang dramatik terus di kedua bisa bikin Wolverine nyebrang dengan santai dan yang ketiga ya ternyata si Dogpool masih ada dan si Deadpool ini seneng banget sampai ngebuang makanannya gitu kan. Itu sih gue yang bikin gue suka dan gak suka juga. Tapi kalau lu yang lu suka banget dan gak suka gitu dari film ini? Gue suka banget di film ini karena apa ya, film ini tuh kayak gambaran seseorang dikasih budget sama Marvel, tolong bikin film paling gila yang bisa lu bayangin. Terus jadinya tuh Deadpool 3 ini gitu. Kayak semua karakter yang lu gak sangka-sangka tuh ada. Cerita komedi-komedinya tuh lucu banget. Iya kebenaran karena poin pertama lu tadi si Fox udah dibeli penuh ya akhirnya. Betul. Jadi bisa nyajin karakter yang banyak banget akhirnya. Iya, walaupun itu disindir juga kan sama Deadpool. Kayak mana kok gak ada Magneto? Masalah budget lagi. Selagi budgetnya. Walaupun gue sih ngerasa udah mahal banget. Tapi di dialog tuh selalu disinggung masalah budget terus anjing. Emang gak pernah puas kayak Ryan Reynolds nih. Yang gak lu suka dari film ini? Yang gak gue suka tuh sebenarnya gue berangkat dari ngomongin villainnya dulu mungkin ya. Gue suka pembawaan villain dan kenapa Cassandra Novani jadi villain tuh alasan-alasannya gue suka. Dan menurut gue bagus untuk menempatkan dia jadi villain karena kalau bukan dia, misalkan lawannya yang lain yang hand to hand combat juga spesialisasinya.
udah pasti bakal menang Deadpool dan Wolverine. Betul. Karena mereka gak bisa mati kan. Nah, regenerasinya terlalu cepat. Betul. Tapi ketika dihadapkan sama orang sekuat Cassandra Nova, gak ada cara yang logis juga buat ngalahinnya gitu. Karena sepowerful itu kekuatannya. Nah, berangkat dari situ, akhirnya hal yang gak gue suka dari situ adalah karena power scalingnya terlalu jauh, gak ada cara untuk ngalahin Cassandra Nova secara langsung. Final fight di dalam filmnya bukan mereka ribut sama Cassandra Nova, tapi mereka menghentikan plannya Cassandra Nova untuk menghapus ruang waktu. Gitu. Betul. Tapi ya nyambung sama yang tadi sempat lo omongin sebelumnya, kalau film ini nih bagian dari eskalasi yang naik dari film pertama, kedua sampai ketiga. Karena mungkin kalau lawannya bukan Cassandra Nova, sosok Deadpool di sini nggak bakal jadi sosok seorang penyelamat dunia akhirnya. Iya bener sih. Ya kan? Gue setuju ke situ. Jadi sebenarnya ini jadi part yang good juga buat filmnya gitu loh. Betul. Makanya kayak di situ jadi dua sisi koin yang berlawanan. Iya sih bener. Pisau bermata dua. Betul sekali. Ditambah jadi karena hal-hal tadi yang kita omongin, final act-nya tuh gongnya jadi berasa kurang gitu. Gue berharap ada fight-fight yang lebih seru lagi. Padahal gawat banget nih dari awal ya. Gawat banget. Tapi ternyata akhirnya gitu kan. Beneran menggambarkan team up Deadpool dan Wolverine. Tapi gue gak tega juga sih kalau ngeliat Cassandra Nova dihajar habis-habisan. Jadi gue cukup, gue gak usah ngeliat kematian lah di situ. Suka karakternya? Parah anjir. Dia keren banget sih. Di balik sisi creepy dia, tapi dia karakter keren. Gue setuju kalau dibikinin filmnya itu sendiri tuh. Dan gue puas nontonnya gila. Gue sih menganggap film ini akhirnya sebuah film yang sangat kompak. Betul. Tentunya. Setuju. Dari awal sampai akhir, walaupun ya ada minus-minusnya dikit lah menurut gue. Tapi secara keseluruhan film gue suka banget sama filmnya. Iya. Gue setuju dan menurut gue semua itu terjadi. Salah satu poin pentingnya karena karakter Deadpool yang break the fourth wall gitu loh. Iya. Jadi wah dikemasnya tuh jadi se-oke itu gitu. Memang kayak udah kodrat ini kalau film Deadpool tuh harus kayak gitu deh. Iya bener. Biar seru banget. Bener. Karena memang pada dasarnya latar belakang karakternya dari di komik juga kan kayak gitu. Iya. Tapi akhirnya ya dengan film Deadpool 3 ini, gua sih jadi ngarep sama film-film Marvel selanjutnya. Oke. Karena mengingat ini film Marvel satu-satunya di tahun 2024 dan bakalan jadi film Marvel terbaik di tahun 2024. Kan cuma satu filmnya. Cuma satu filmnya udah pasti paling bagus. Jadi gue akhirnya punya harapan yang lebih juga buat film-film Marvel selanjutnya kan. Betul. Karena dari film ini terlepas dari banyak karakter yang muncul dan cerita yang oke banget. Kita nggak dikasih jembatan untuk ke film selanjutnya kan? Iya. Kayak masih rancu gitu. Apakah karakter-karakter dari Fox akan sepenuhnya berada di semestanya Marvel? Caranya kayak gimana kan kita masih bingung juga, masih bertanya-tanya. Tapi mungkin ini sih ya, untuk film-film selanjutnya buat teman-teman yang pengen nonton, yang belum nonton, bisa nungguin kredit sini aja sih menurut gue. Itu mungkin ada sedikit hint lah buat film-film Marvel selanjutnya. Karena dikasih kayak kumpulan rekaman-rekaman mereka dulu. Iya, apalagi yang ada dialog Deadpool sama kunang-kunang itu kan. Wah itu pasti jadi pintu film Marvel selanjutnya. Kok jadi kesana sih arahnya? Iya, paling gitu aja sih ya buat film Deadpool and Wolverine ini. Gue suka. Torik Ramadan juga suka. Gue suka banget. Suka banget ya. Jadi kalian mungkin disegerakan lah buat nonton. Jadi buat kalian yang pengen nonton film Deadpool and Wolverine ini, mending buruan nonton. Buruan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, boleh di like dan subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan bisa follow sosial media kami yang lain. Ada di TikTok, di Instagram, dan Twitter. Terima kasih. Terima kasih.